saat ini teman-teman secara data ternyata ada 143 juta orang yang terhubung dengan internet ya teman-teman. Nah, uniknya lagi secara survei bahwasanya 83% mereka itu datang ke toko offline, baik itu toko biasa, mall dan sebagainya, lalu mereka belinya online. Nah, 70%-nya mereka lebih sering belanja online daripada offline. Kemungkinan selama PPKM ini pasti yang namanya trennya pasti berubah ya kan. Kita nggak boleh ke mall, kita ke pasar juga harus cepat-cepat dan sebagainya. Bahkan ada jam-jam tertentu pembatasan ya kan. Pasti ini akan men-trigger ya, menggerakkan masyarakat semua di luar sana, calon pembeli untuk cari barang secara online. Jadi jangan sampai ketinggalan kalau misalkan ternyata masih belum punya toko online, nggak masalah, bahwasanya tidak ada kata terlambat untuk belajar ataupun memulai. Yang penting teman-teman mau coba dulu. Kalau istilahnya tagline-nya di Tokopedia itu mulai aja dulu ya teman-teman. Jadi nggak usah takut khawatir, Mas, aku takut mencet ini salah, mencet itu salah. Selama itu nanti nggak menarik dana rekening atau nggak harus transfer, nggak usah takut salah ya. Yang namanya belajar itu pasti ada salahnya teman-teman. Nah ini saya play video dulu. Oke. Jadi ini sebagai ya video realita juga ya teman-teman. Keadaan sekarang ini seperti apa. Bentar. Virus corona mengancam perekonomian Indonesia. Pemerintah pun menyiapkan UMKM atau sektor usaha mikro kecil dan menengah jadi salah satu sektor yang terimbas virus corona. Karena adanya pandemi kayak gini, penjualan Najani tuh turun sekitar 40%. Padahal kita tuh udah siapin desain-desain lebaran dan udah produksi itu udah dari bulan Februari kemarin. Terus 2 toko kita juga yang offline tuh harus tutup. Sedangkan tim Najani tuh kan ada 35 orang yang masih bekerja dan masih harus digaji. Kita secara cepat langsung udah libur aja gitu. Kesehatan itu yang paling penting di kita, saya sama staf saya juga harus menjaganya itu ya libur gitu. Di keadaan kayak gini nggak mudah sih emang, tapi bikin kita jadi lebih kreatif gitu. Akhirnya kita bikin itu aja yuk, coba bikin mukenanya tapi motif-motif Najani karena ibu-ibu suka masak kan di rumah, jadi kita bikin apron aja. Dan alhamdulillah ternyata 2 produk itu tuh diminatin banget. Awalnya dari kopi hanya datang dari sekitar Jogja, dari Semarang, dari Surabaya, atau dari Jakarta. Tiba-tiba dengan kondisi kayak gini, dari Palu, dari Merauke, dari Kalimantan itu order. Jadi dengan berjualan online, sebetulnya kita masih dapat penghasilan dan bisa ngasih subsidi pokok kepada pegawaiku. Dan yang paling penting, kita bisa melewati krisis ini sebagai keluarga Klinik Kopi. Sempat mikir gitu, apa ya yang bisa Najani lakuin untuk membantu sesama. Terus saya kepikiran tuh, kalau gitu kita bikin masker aja yuk, masker lucu-lucu gitu motif Najani juga. Nah nanti hasil penjualan masker kita sumbangin lagi ke orang yang membutuhkan gitu. Menganggapnya ini sebagai badai besar. Ketika kita bisa melewati badai ini, sebenarnya kita akan jauh lebih sehat dan jauh lebih kuat untuk kedepannya. Ternyata banyak harapan di tengah ketidakpastian, menjawab perubahan sebagai tantangan agar terus bisa bertahan. Agar kita bangkit dan bisa menyongsong hari ke depan lebih baik. Oke, nah itu adalah video profil dari Kak Nadia di Bandung, pemilik dari usaha Najani, dan juga Mas Pepeng di Yogyakarta, pemilik usaha dari Klinik Kopi. Bahwasanya tidak dipungkiri bahwasanya bahwa ini teman-teman UMKM lainnya pun juga rata-rata hampir sama nasibnya ya. Saya boleh cerita seperti itu. Mungkin ada yang bertahan karena pandemi ini dengan cara macam-macam ya. Salah satunya kalau mereka ini yang sudah diceritakan
mereka buka toko ya di Tokopedia, terus mereka jualan produknya juga. Terus Mbak Nadia ini selain dia produsen dari hijab, terus gamis dan sebagainya, dia juga bikin masker ya untuk menyelamatkan cash flow-nya juga. Ya, jadi banyak sekali memang strategi-strategi di mana kita harus bisa bertahan di era pandemi saat ini. Ini juga menjadi salah satu contoh nyata. Ada toko Tebi Toserba, bahwasanya dia buka toko itu di Maret 2020 dan pada saat April 2020 dia sudah punya bintang ini 5 ya. Terus naik lagi punya bintang 3 silver di Oktober 2020. Nah, ini pengembangannya secara apa ya signifikan banget tokonya ini. Ini sebagai tips juga buat teman-teman yang memang kalau misalkan mau baru mulai usaha, nanti silahkan dipilih ya produknya itu mau produksi sendiri ataupun reseller. Tapi jangan istilahnya langsung serta-merta milih, oh, ada aku mau reseller aja karena mudah dan gampang. Kita harus mengerti yang namanya persaingannya juga seperti apa ya. Terus kategori yang kita ambil itu seperti apa, dan tentunya target marketnya harusnya luas. Kalau misalkan terlalu spesifik, takutnya memang ya yang cari yang dikit ya, pembelinya juga otomatis lebih dikit. Kalau misalkan teman-teman pengen jualan itu sebagai sampingan, bisa pilih produk hobi. Ya, contohnya kalau yang di masa pandemi waktu itu, yang saya tahu juga, yang ini juga ada di slide, produk-produk sepeda, tanaman, dan sebagainya, masak-masak, dan sebagainya, itu lagi laris juga. Kemungkinan sampai saat ini juga produk-produk rumah tangga pun masih oke, seperti itu. Jadi teman-teman untuk memulai jualan itu ya sangat mudah banget. Nanti teman-teman kalau misalkan perlu penjelasan lebih lanjut, jangan khawatir, ini slide-nya juga nanti akan dibagikan. Tentunya teman-teman harus punya produk dulu ya. Jangan istilahnya mikir, saya buka toko dulu baru nyari produknya. Sebenarnya itu keliru. Karena apa? Tahapannya adalah teman-teman menentukan pengen jualan apa dulu produknya, baru teman-teman buka. Ya, karena saya sering banget menemukan salah satu langkah yang keliru. Mas, aku udah buka toko, tapi ternyata jualanku herbal, tapi namanya fashion. Nah, kan nggak cocok, teman-teman. Maka dari itu, sebelum buka toko, silahkan riset dulu mau produk mana yang dijual. Gitu. Mas, saya bingung. Ya, ya udah, kalau misalkan bingung, buka toko dulu boleh, nanti baru riset, asalkan nama tokonya universal. Nah, nanti akan saya bahas. Jangan khawatir juga, branding toko itu bisa ditumbuhkan seiring waktunya berjalan. Nggak usah khawatir, Mas, ini saya harus punya website nggak, saya harus punya perizinan nggak, dan sebagainya. Nggak usah khawatir, Tokopedia nggak akan dimintain yang namanya perizinan-perizinan. Ya, yang penting KTP dan nomor HP aktif ya. KTP kenapa? Ya nanti karena menunjukkan teman-teman itu real memang warga negara Indonesia. Secara fakta juga teman-teman, hampir 100% penjual di Tokopedia itu adalah UMKM. 94%-nya itu skalanya masih ultra mikro. Berarti ini apa artinya teman-teman? Nggak usah khawatir juga, karena teman-teman di luar sana, mereka itu banyak UMKM. Mungkin ada 1-2% lah penjual yang sudah besar banget, tapi mereka umumnya masih ultra mikro. Mungkin jualannya itu juga sebagai sampingan dia. Gitu ya. Nah, caranya untuk misalkan teman-teman mau buka toko, nah siapkan dulu nih nama tokonya ya, yang benar. Nah, saya ingatkan juga nama toko sebenarnya bisa diubah, tapi cuma 1 kali ya, 1 kali. Diingat-ingat. Kalau misalkan teman-teman salah nama, typo, salah ketik, contohnya kayak gitu, masih bisa kesempatan diubah 1 kali. Setelah itu nggak bisa. Ini masih enak ya teman-teman. Tahun 2019 itu kita punya toko, nggak bisa dirubah. Nah, ini ada kebijakan baru 2020, teman-teman yang mau buka toko bisa masih merubah, tapi cuma 1 kali. Tentukan link tokonya, terus siapkan alamat lengkapnya. Nah, ini nama toko online, tips-tipsnya. Jadi teman-teman juga silahkan menggunakan nama yang familiar aja, nggak usah aneh-aneh. Yang penting bisa diketik, ya, bisa diketik lebih yang mudah. Jangan X, Y, Z dan sebagainya, itu jangan. Yang mudah aja lah. Toko apa itu boleh. Toko sumber rezeki dan sebagainya itu boleh. Lebih baik kita punya toko yang mencirikan, nama toko yang mencirikan kita jualan apa. Link toko Anda, ya kalau misalnya diketik di laptop, di Chrome, itu bisa diketik www.tokopedia.com, /apa, nama toko, itu merupakan link toko. Terus alamat lengkapnya juga dipilih yang benar-benar tepat ya.
kalau sekarang itu ada pengiriman pakai GoSend dan Grab kayak gitu. Diharapkan titik teman-teman itu, titik lokasi bisnis teman-teman itu sudah tepat, biar nggak ada komplain dari driver juga kalau misalkan ambil barang ternyata keliru alamat. Nah, teman-teman, Tokopedia itu ada 2 aplikasi ya, teman-teman ya. Jadi, kalau yang seperti ini adalah Tokopedia untuk belanja, ya, tersedia di iOS atau iPhone dan Android. Nah, tampilannya seperti ini. Ini bisa digunakan untuk belanja maupun jualan. Tapi, saran saya, teman-teman, silakan mendownload Tokopedia Seller. Bagi teman-teman yang memang ingin jualan, downloadnya ini ya. Untuk upload dan sebagainya, khusus seputar penjualan, lebih baik pakainya aplikasi yang Tokopedia Seller ini. Ini caranya. Ini juga nanti sebagai panduan teman-teman ketika nanti buka Tokopedia Seller, teman-teman tinggal masukkan nomor HP yang aktif ya. Atau misalkan, Mas saya nomor HP-nya WA atau nah, jangan ya teman-teman. Lebih baik yang WA aktif, SMS juga aktif. Suatu waktu misalkan ada kendala, kan hilang dan sebagainya, ini ada verifikasi 2, bisa pakai WA maupun SMS. Nama tokonya dimasukkan, linknya toko juga dimasukkan, jalannya ya, alamatnya itu dipilih yang lengkap. Udah deh, tinggal teman-teman sudah punya toko, tinggal upload produknya nanti. Nah, ini juga menjadi tips ya teman-teman, setelah nanti teman-teman buka toko, gimana sih cara selanjutnya? Tentunya teman-teman harus punya produk ya. Nggak cuma buka toko ya, karena kalau cuma buka toko terus nggak ada produknya, ya toko itu nggak bakal ada pengunjung ya. Bahkan yang sudah ada produknya, sudah punya toko, sudah punya produk ya, belum tentu pengunjung akan mau mengunjungi. Nah, berarti repot ya Mas ya? Iya, ya. Dalam artian bukan repot banget itu juga enggak. Teman-teman harus tahu upload produk yang bagus itu seperti apa. Nah, ini sebagai contohnya ya teman-teman. Kalau misalkan contoh aja loh, ternyata Mas buah itu bisa dijual ya di Tokopedia, bisa ya, semua produk bisa. Yang nggak bisa itu jasa. Ya, diingat-ingat ya teman-teman ya. Yang nggak bisa dijual itu jasa. Karena apa? Jasa yang nggak ada pengiriman. Kalau produk itu harus bisa dikirim. Nah, kalau misalnya jualan buah-buahan, Mohon maaf Mas Arief, suaranya terputus, sepertinya koneksinya terputus ya Mas. Mas Arief. Mohon maaf, sepertinya koneksi Mas Arief sedang terputus. Mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu sekalian mengisi link absen pada kolom chat. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan mengisi pertanyaannya di kolom Q&A dengan format nama, kemudian instansi, kemudian pertanyaan. Bapak Ibu sekalian, untuk sesi 2 nanti, jangan lupa untuk join pada jam 10 pagi, karena akan ada materi yang menarik, yang tak kalah menarik dari pagi ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti acara puncak di hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021, dengan caster yang tak kalah menarik tentunya. Nah, Mas Arief, iya. bagaimana, sudah kembali ya Mas ya? Sudah, mohon maaf ada istilahnya kendala teknis teman-teman. Iya, silakan Mas Arief untuk lanjut. Ya, saya lanjutkan tadi terakhir di slide ini ya. Iya Mas. Oke, nah kita bahas yang namanya foto produk yang menarik. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman jualan online ya,
kita itu nggak bisa istilahnya langsung menjelaskan ke pembeli, teman-teman. Ini penting bahwasanya foto itu adalah hal yang bisa berbicara. Ketika teman-teman nggak bisa menjelaskan secara langsung, maka produk teman-teman di Tokopedia yang berbicara itu ya fotonya dan juga deskripsinya. Nah, maka dari itu teman-teman harus memperbagus fotonya ya. Ini sebagai contoh saja, pakai foto produk yang menarik. Jangan cuma asal difoto, misalkan jualan keripik, cuma difoto, terus habis itu agak burem atau agak gelap, ya mana mau orang beli. Karena apa? Kayak nggak yakin apakah orang ini jualannya benar atau mungkin pengirimannya benar apa enggak. Nah, kayak gitu. Terus kita juga jangan lupa untuk menggunakan nama produk yang sesuai dengan kaidahnya ya. Biasanya orang-orang kalau misalkan yang punya toko baru, dia itu asal upload produk aja. Misalkan jualan keripik tempe ya udah ditulis keripik tempe gitu doang. Ya padahal itu maaf itu adalah hal yang kurang tepat. Karena apa? Mungkin keripik tempenya itu punya merek juga. Kualitasnya seperti apa, rasanya gimana, variannya seperti apa. Contohnya seperti ini, kita misalkan ada jualan sandal ya. Ini mereknya Tiger, terus jenisnya sandal kulit. Harusnya teman-teman yang namanya sandal kulit itu ada di depan, ya. Mereknya boleh di tengah, terus di belakang itu keterangan. Contohnya yang benar itu ini juga tas rotan, Ayu Handmade. Ayu Handmade ini kan sebagai apa istilahnya mereknya. Nah ini keterangannya. Ini yang benar ya teman-teman. Dan ingat ya teman-teman, ini nggak ada di slide juga. 4 kata ya, 4 kata di awal itu adalah sebagai kata kunci yang menentukan. Ketika teman-teman menaruh 4 kata kunci di depan itu yang salah ya, atau nggak relate, nggak ada hubungannya, maka teman-teman istilahnya melewatkan kesempatan produk terjual, eman, kayak gitu ya teman-teman. Ini terus, nah ini foto produknya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman tahu ya. Ini kenapa kok dikatakan buruk? Iya, karena apa? Kalau misalkan teman-teman contoh yang sering banget ya, jualan jilbab, ada foto kolase banyak banget. Itu sebenarnya salah, teman-teman. Harusnya fokus, misalkan ada modelnya satu, terus ada memakai kerudung warna apa, jilbab warna apa, ya udah foto itu satu, terus bergeser ke lainnya. Ada pakai fitur varian itu juga boleh, kayak gitu. Nah ini contohnya kenapa kok sedang. Nah ini misalkan kita lihat, nah sepatu ini kan harusnya sepasang, kenapa kok ditampilkan cuma satu? Memang sih beda warnanya. Nah, tapi sebaiknya ditampilkan juga yang sepasang. Gitu ya. Biar apa? Pembeli yang baru ya belum pernah beli online kayak gitu juga mengerti ini sepasang apa cuma satu kayak gitu. Nah ini yang benar ya. Kayak gini fotonya. Ini juga foto produk, terus deskripsi ya juga dituliskan yang lengkap dan juga jelas. Ini sebagai contohnya aja sih jam ya. Nanti teman-teman boleh mencantumkan apa sih kalau misalnya makanan dan minuman, komposisi bahan ya. Kalau ada apa istilahnya perizinan, tampilkan juga sudah punya perizinan, legalitas kayak gitu. Boleh banget. Rasanya kayak gimana? Gambarkanlah makanan ini seperti apa. Ya kalau misalkan nggak bisa menggambarkan, nah itu juga menjadi hal yang kurang tepat. Karena apa? Orang itu nggak bisa nyoba ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman harus bisa menggambarkan lewat foto dan juga deskripsi. Dan tentunya yang nggak kalah pentingnya juga adalah berikan harga yang kompetitif, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman ada yang bilang, Mas, aku kalah kalau misalkan head to head secara langsung dengan produk yang ada di Jabodetabek. Nggak masalah, teman-teman. Asalkan mungkin di Jawa Timur sudah harganya oke, ya lebih baik. Ataupun dalam satu kota itu harganya sudah baik, itu juga oke ya. Yang penting teman-teman ngerti kalau jualan online itu nggak harus serta-merta banting harga ya. Ada kok yang lainnya. Misalkan kita berikan pelayanan yang bagus, packingnya juga bagus, itu udah masuk ke value based pricing ya. Nggak harus kita masuk ke competition based pricing. Ya, apalagi kita masuk ke cost based pricing, jualan HPP semua. Ya, tekor juga lama-lama. Kita bisa juga pilih yang namanya value based pricing. Terus selanjutnya ya teman-teman, jadi nanti kalau misalkan teman-teman sudah upload, jangan lupa disetting alamat pengirimannya yang tepat. Dan teman-teman juga bisa milih pengirimannya itu pakai apa. Ya, kalau di Tokopedia ini kebanyakan juga sudah banyak yang cashless ya.
kayak JNE, CNT, Cepat, Antaraja, itu sudah cashless, tapi yang belum cashless itu kayak kantor pos, Wahana sudah cashless sepertinya. Nah, itu banyak banget kan ya jasa pengiriman. Maka dari itu teman-teman silahkan pilih yang enak. Mau bisa dijemput kurir itu juga bisa, mau antar sendiri juga bisa, dan pakai yang resi otomatis itu. Resi otomatis ini enaknya apa teman-teman? Teman-teman nggak perlu nomboi ya. Kalau zaman dulu, waduh ini udah barangnya dikirim duluan, terus kita masih nomboi ongkir ya. Nah, kalau sekarang ya cuma memang kita nunggu hasil penjualannya aja. Untuk masalah ongkos kirim sudah ditanggung secara sistem pakai resi otomatis. Nah, kalau di Tokopedia ini nanti bisa pakai isi cepat Antaraja untuk bebas ongkirnya. Nah, jangan lupa nanti teman-teman juga bisa mengaktifkan asuransi pengiriman. Ini eksklusif ya. Kalau Tokopedia eksklusif, kalau misalkan teman-teman mengaktifkan jasa asuransi ini, semua akan di-cover baik dari sisi pembeli maupun penjual. Nah, kalau ada rusak, hilang kayak gitu. Kalau biasanya kita nggak mengaktifkan asuransi, sama jasa pengiriman itu cuma diganti 10 kali dari nominal ongkirnya. Nah, bayangkan kita misalkan ada barang 1 juta, ongkirnya cuma 10.000, ya kan eman cuma diganti 100.000 kayak gitu. Nah, ini nanti teman-teman boleh baca secara lebih lengkapnya, mempelajari fitur bebas ongkirnya, ya. Terutama ini harus diaktifkan ya. Saya bilang harus diaktifkan buat apa? Untuk menarik pembeli. Teman-teman punya produk bagus, harganya oke, tapi nanti ketika mau beli, ternyata pembeli mikir-mikir karena waduh masih bayar ongkirnya masih 20.000, ongkirnya 30.000 dan sebagainya. Dengan adanya bebas ongkir ini nanti teman-teman akan ada subsidi ya, pembelinya dapat subsidi maksimal 20.000 dalam Jawa, 40.000 luar Jawa. Nah, enak banget kan ya. Dan ini yang nanggung siapa? Ya Tokopedia. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, bukan berarti memang Tokopedia yang menanggung semua, tapi nanti akan ada kerjasama, misalnya subsidi silang lah. Dari segi penjual itu juga akan kena biaya layanan, tapi nggak banyak ya teman-teman, cuma 1,5% untuk Power Merchant Pro. Nah, kalau yang Power Merchant biasa itu 2,5%. Itu. Nah, ini apa sih bebas ongkir itu? Ya, bebas ongkir itu nantinya jadi akan dari pembeli itu akan disubsidi oleh Tokopedia, ongkos kirimnya maksimal 40.000 luar Jawa, 20.000 dalam Jawa. Nah, lebih lengkapnya lagi teman-teman nanti bisa buka di link ini ya, seller.tokopedia.com/edu/bebas ongkir. Itu juga nanti akan ada skema simulasi perhitungannya seperti apa. Nah, ini kita juga masuk ke yang namanya sistem periklanan di Tokopedia. Nah, kalau misalnya nanti ada pertanyaan tentang materi yang tadi, boleh banget ditanyakan ya, teman-teman. Jangan lupa masukkan ke Q&A aja. Kita masuk yang namanya beriklan. Ketika teman-teman sudah punya toko, sudah ada produk, nah mungkin juga sudah ada pembeli, tapi pengen pembelinya itu lebih banyak lagi, mendapatkan order yang lebih banyak lagi. Maka salah satu solusinya, saya bilang salah satu ya, kalau misalkan teman-teman nggak pakai ini juga boleh, atau pakai ini itu lebih baik lagi. Ya, bukan berarti ini wajib ya. Ini ketentuannya nggak harus wajib pakai Top Ads itu iklan itu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau, monggo silahkan. Jadi di Top Ads itu ada yang namanya iklan produk dan juga iklan toko. Ketika nanti teman-teman mau pakai iklan produk, maka ada pilihan lagi. Bisa pakai otomatis, bisa juga manual. Bedanya apa, Mas? Mungkin teman-teman seller baru itu bingung ya. Mas, saya pengen beriklan itu kayak gimana caranya? Saya nggak ngerti ini settingnya kayak gimana. Teman-teman bisa langsung pakai otomatis saja. Otomatis ini nanti teman-teman tinggal setting budget anggaran hariannya mau mengeluarkan biaya berapa. Nah, misalkan diatur 50.000, 100.000. Maka kurun waktu dalam satu seharian itu sistem Tokopedia akan memberikan saran yang terbaik. Terus kalau misalkan kalau otomatis ini memang tidak bisa memilih beberapa produk. Semua produk akan diiklankan dari sistem secara otomatis. Nah, terus kayak gimana, Mas? Ini nanti biayanya dan sebagainya. Biayanya juga otomatis ya, teman-teman. Entah itu per kliknya bisa sampai 500 ya, 300, macam-macam ya.
Nah, beda dengan yang namanya iklan manual. Iklan manual ini nanti bisa teman-teman bisa milih, oh produk ini aja deh yang ingin saya boost performance-nya, ya biar orang banyak lihat dan sebagainya, dan saya atur kliknya harganya berapa, itu nanti bisa pakai manual. Nah, sebelum masuk ke iklan produk ini, tentunya ya teman-teman harus ngerti produknya itu sudah layak apa belum. Ini nggak ada di slide ya. Ini nggak ada di slide. Silakan teman-teman juga mencatat. Kalau misalkan produknya nggak cocok, belum siap iklan, jangan maksa iklan. Saya tekankan lagi, jangan maksa iklan. Contoh, fotonya mungkin kurang bagus, maaf. Deskripsinya kurang lengkap, harganya kurang kompetitif. Maka nanti teman-teman akan mengeluh, waduh, saya percuma iklan nih. Karena apa? Nggak mendapatkan penjualan, tapi sudah kena biaya iklan. Karena apa? Mungkin kita tidak bisa melihat bahwasanya produk kita sudah siap apa belum, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya juga ada iklan toko. Iklan toko ini menampilkan toko dan juga beberapa produk unggulannya. Ini juga bisa kita setting sih untuk produk unggulannya mau pengen apa-apa. Nah, ini bisa kita setting. Bedanya iklan produk ketika diklik itu akan makan biayanya. Terus kalau iklan toko begitu dilihat dia langsung akan makan biaya. Ya, beda ya. Jadi iklan toko ini enaknya kalau misalnya ada orang cari misalkan apa ya. Ya udah baik lagi. Keripik tempe. Ketika orang ngeklik atau mencari di aplikasi, maka mungkin teman-teman sudah pernah coba searching juga di paling atas sendiri itu ada logo toko dan juga beberapa produk. Itu yang namanya iklan toko, teman-teman. Jadi lebih enak sih. Karena apa? Tampilnya di atas. Ini juga bisa kita setting anggaran hariannya minimalnya 12.000 sih. Kayak gitu. Ditariknya per 1.000 view. Nah, satu view orang sudah melihat itu juga sudah kena biaya. Nah, untuk memilih jenis iklan ya sesuai dengan tujuannya yang kita inginkan itu seperti apa sih? Jadi teman-teman pengen ada pengen orang itu lebih mengetahui produknya yang dijual, terus pengen juga menjangkau pembeli potensial. Itu baiknya pakai iklan toko. Karena apa? Yang di target itu awareness ya dan juga impression. Maka dari itu teman-teman harus menampilkan tokonya dan juga beberapa produk unggulannya. Saya ingatkan lagi, harus produk yang sudah siap maupun tokonya sudah siap, di dekorasi yang baik ya. Nah, ini ada di materi yang lain sih untuk dekorasi toko. Nah, maka dari itu teman-teman harus menyiapkan toko maupun produknya. Terus selanjutnya tujuannya saya ingin menjadikan produk atau brand saya sebagai pertimbangan utama mereka untuk mencari produk daripada kompetitor utama. Berarti kita ingin generate atau menghasilkan traffic ya, kunjungan. Kita juga bisa pakai iklan toko ataupun iklan produk. Bisa dua-duanya. Teman-teman kalau misalkan pengen istilahnya mendatangkan pengunjung ya ke toko, ya bisa pakai iklan toko maupun iklan produk. Saya ingin mendorong penjualan untuk produk saya. Ini lebih disarankan pakai iklan produk. Karena apa? Ketika nanti orang searching, mencari di aplikasi maupun di website, produk-produk yang diiklankan itu pasti akan ada di atas, asalkan relevan. Ya. Nah, relevan itu dalam artian seperti apa, teman-teman? Orang mencari, ya kata kuncinya apa, kata-katanya itu apa, terus di judul itu juga ada. Lebih baik seperti itu ya. Jualan apa, jualan apa. Misalkan kita jualan sepatu bata, ada orang cari sepatu Adidas kayak gitu, sepatu Adidas. Kita jualannya bata, teman-teman ya. Bisa jadi ya orang itu akan berpindah pikiran, oh iya bata ini merek lokal bagus. Bisa jadi orang akan memikirkan ini ngapain bata kok nampil padahal saya pengennya cari Adidas. Nah, itu juga perlu dipikirkan apakah tipe-tipe pembeli nantinya bakal seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin menyalip ya, menyalip kompetitor bahasanya kayak gitu mungkin. Kita misalkan jualan kapal api, kita ingin menyalip kapal api, tapi kita punya produk kopi sendiri. Ketika orang mengetikkan kapal api, kita ingin menampilkan produk kita, itu sebenarnya juga bisa pakai iklan top edge. Tapi kita harus tahu saingan kita itu sudah besar ya kapal api. Nah, kita harus tahu strategi kompetitornya seperti apa. Kita juga harus menerapkan strategi yang berbeda. Terus saya ingin pembeli yang sudah membeli toko saya itu menjadi loyal atau bisa repeat order.
Nah, ini juga bisa pakai dua-duanya, mau pakai iklan produk maupun iklan toko. Nah, ini salah satu beberapa tujuan di mana orang kalau misalkan mau beriklan itu pengennya apa. Nah, kita harus bersedia mengiklankan dengan tipe seperti apa. Kayak gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, nanti juga monggo. Kalau misalkan masalah teknis saya nggak bisa menjelaskan secara langsung, tapi secara teoritis seperti ini ya teman-teman. Nah, ini juga terkait dengan pengiriman dan juga pengemasan. Teman-teman, ya, kalau kita mengirim barang, tidak boleh serta-merta mungkin ini kan sudah dikemas, Mas. Kita kresekin, terus mungkin disolasi, udah gitu aja. Nggak bisa, teman-teman. Ya kalau misalkan produknya itu kuat, tahan banting, ya nggak remuk dan sebagainya. Tapi contohnya mungkin, saya pernah mengalami ya, saya iseng aja order pernah dari beberapa UMKM yang saya pernah bina di Batu, Kota Batu, saya iseng coba order keripik. Ternyata ya teman-teman yang datang adalah keripik, yaitu beserta kemasannya cuma dikresekin, dikasih nama, isolasi, udah. Ya hancur sudah. Padahal itu sama-sama Malang ya, saya dari Malang. Padahal itu sama-sama. Coba bayangkan kalau misalkan itu ada order dari Jakarta. Nah itu keliru ya teman-teman. Keliru. Kita harusnya seperti apa? Ya kalau misalkan ada yang order kayak gitu keripik, ya kasih kardus lah, setidaknya kardus, dan itu menjaga goncangan. Nggak sampai kalau misalkan kepencet itu nggak sampai remek, misalnya kayak gitu. Atau kita juga butuh yang namanya bubble wrap. Dan kita tulisi juga fragile atau mudah pecah dan atau jangan dibanting, itu boleh. Nah, ini kalau misalkan teman-teman butuh packing kayu ya packing kayu juga boleh ya. Tapi kalau misalkan benar-benar penting banget, ya kalau misalnya nggak terlalu penting banget, kayak contohnya bukan elektronik, ya nggak usah sih sebenarnya. Yang penting kita infokan bahwasanya barang ini mudah pecah atau jangan dibanting, kayak gitu ya. Mungkin juga teman-teman punya branding toko sendiri, silahkan ditampilkan juga mungkin di level pengiriman ada nama tokonya, boleh banget. Gitu. Nah, ini juga sebagai tipsnya operasional bahwasanya kita bisa diingat pembeli ya. Itu seperti apa sih? Toko kalau misalkan cepat balas pesannya, chatnya ya, itu juga pembeli itu senang. Terus apalagi cepat diproses, cepat segera dikirim. Nah, itu paling tidak 1 dan 2 ini adalah hal yang utama ya, teman-teman ya. Kalau kita lama ditanyain ready nggak? Jawabnya 24 jam ke depan. Terus udah diorder nggak dikirim-kirim ya, sampai pesanannya batal. Nah, ini jangan juga menjadi apa ya istilahnya beban ya, teman-teman. Memang akan ada perhitungan nilai ya, kecepatan pembalasan pesan, kecepatan memproses pesanan di Tokopedia itu ada. Jadi pembeli itu biar tahu, oh ternyata tokonya ini lemot, oh tokonya ini cepat ya. Mereka akan bisa memilih. Nah, kayak gitu. Terus kemasan kalau bisa yang menarik dan juga aman. Menarik saja nggak aman itu salah. Aman tapi kurang menarik itu juga kurang tepat. Sebenarnya paling benar ya aman itu udah oke sih. Tapi menarik dan aman itu lebih bagus lagi. Karena yang menarik aja tapi nggak aman itu akan menjadikan bumerang. Tanggapi komplain pembeli dengan sabar. Jangan apa istilahnya juga berkecil hati kalau misalnya dapat komplain. Karena apa? Komplain adalah salah satu langkah kita untuk belajar memperbaiki diri, teman-teman. Jadi nggak usah marah-marah. Ini kok tahu-tahu barangnya remek semua ya, pecah semua ya. Kita mungkin di komplain pembeli seperti itu. Loh, ya nggak tahu, saya kirimnya bener kok kayak gitu. Nah, jangan dicap seperti itu, teman-teman. Oh, mohon maaf atas kendalanya, nanti akan coba kita investigasi dengan jasa pengiriman. Nah, seperti itu. Bahkan nanti juga akan dibantu oleh CS-nya Tokopedia untuk melayani komplainnya aja. Jadi gunakan bahasa yang benar, baik, dan juga sopan. Nggak usah marah-marah dulu. Siapa yang salah ya mungkin kita perlu telusuri dulu. Komunikasinya yang ramah, kayak gitu ya. Jadi 5 hal ini teman-teman harus diterapkan ke toko-toko teman-teman. Kalau misalkan sudah mulai operasional tokonya sudah jalan, 5 hal ini perlu diingat-ingat ya. Oke, nah itu sih teman-teman. Jadi teman-teman kalau pengen belajar lebih banyak lagi,
di Tokopedia itu ada komunitasnya, namanya Keluarga Tokopedia. Jadi teman-teman nanti boleh join di Facebook-nya maupun di Telegram-nya. Pertama di Facebook aja nggak masalah. Teman-teman yang boleh join adalah teman-teman yang sudah punya toko ya. Mohon maaf, karena memang ketentuannya seperti itu. Biar apa? Kalau bertanya ada prakteknya. Jadi nggak cuma tanya doang, tapi nggak mau praktek seperti itu. Nah caranya ya nanti dicari aja di Facebook, terus join. Link tokonya, nah ini dicantumkan. Link toko itu yang mana? Nah tadi pas daftar ya, itu dilihat itu apa belakangnya www.tokopedia.com / apa. Nah, terus nanti akan disetujui oleh adminnya. Oke, nah ini juga ada link penting di mana nanti teman-teman bisa gunakan untuk belajar lebih dalam lagi. Ini saya sarankan yang masuk sini dulu ya, buat teman-teman yang sudah buka toko, terus bingung mau ngapain, dan harusnya langkah selanjutnya seperti apa, buka ini dulu ya. Jangan istilahnya, aduh aku tahu Mas Fadli, saya tanya dulu aja lah ke Mas Fadli. Nah, harusnya teman-teman baca ini dulu. Kalau misalkan nggak ngerti ya, nanti bolehlah tanya sama saya, boleh. Asalkan nggak ada di sini, pasti nanti akan saya jawab. Nah, terus teman-teman kalau misalkan ada kendala dan sebagainya bisa masuk ke help pusat bantuan, dan kalau misalkan teman-teman mendapatkan komplain nanti juga ada di sini resolution center seperti itu. Jangan lupa juga ikuti sosial medianya Tokopedia agar nggak ketinggalan update fitur dan sebagainya ya. Karena apa? Yang namanya Tokopedia ini bahkan dalam kurun 2021 saya banyak banget sebagai tim internal mendapatkan banyak sekali update juga mengenai fitur-fitur, dan ini kadang teman-teman seller nggak aware ya, nggak ngerti kayak gitu. Maka dari itu teman-teman jangan istilahnya cuek aja, tetap harus cari tahu update-nya, informasinya kayak gimana. Di mana ya di Instagram-nya Tokopedia Seller, di Facebook-nya, atau bahkan di YouTube-nya. Nah, kalau di Facebook-nya ini biasanya akan ada obrolan live. Nah, ini akan seperti webinar ini sih. Jadi membahas topik-topik tertentu, fitur-fitur tertentu, jadi teman-teman bisa lebih paham lagi. Gitu. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari moderator Mbak Usi bisa saya kembalikan. Jadi misalkan ada pertanyaan, boleh banget nih. Baik, terima kasih banyak Mas Arief atas materi yang disampaikan. Sangat menarik ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang bagaimana cara membuka toko, bagaimana memulai untuk berjualan, seperti itu ya Mas Arief ya. Kemudian bagaimana menampilkan produk yang menarik, seperti foto, deskripsi, kemudian harga yang kompetitif, kemudian ada juga tips untuk beriklan, seperti itu. Tips pengemasan dan bagaimana agar toko itu diminati kembali oleh pembeli yang sebelumnya sudah pernah membeli di toko itu. Nah, baik Mas Arief, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah banyak pertanyaan yang masuk ini Mas Arief. Wah, iya nih. Lumayan. Mungkin beberapa pertanyaan juga sudah dijelaskan waktu tadi penjelasan materi. Jadi ini kami bacakan yang sekiranya belum terjawab seperti itu ya Mas ya. Oke. Yang pertama dari Ibu Alin Kurniana dari UMKM Binaan Inka, apakah satu toko bisa untuk menjual beberapa jenis produk, misalnya satu toko dengan produk kerajinan seperti rajut dan makanan, seperti itu. Silakan Mas Arief untuk dijawab terlebih dahulu. Oke, terima kasih pertanyaannya ini Bu Alin ya. Jadi toko itu boleh nggak sih jualan beberapa produk? Nah, contohnya sudah jelas ini. Ada produk kerajinan rajut dan juga makanan. Boleh-boleh aja ya Bu Alin ya, boleh banget, nggak masalah. Asalkan kalau bisa namanya itu universal. Misalkan Bu Alin ini buka nama toko Alin Rajut ya. Ketika Alin Rajut ini menjual produk makanan, pembeli ketika mengunjungi tokonya kan aneh ya Bu Alin ya. Jadi mungkin bisa buka namanya. Contohnya aja sih ya, nanti mungkin boleh diganti ya, toko Alin kayak gitu, toko Alin Medion, mungkin kayak gitu bisa jual oleh-oleh, makanan, kerajinan dan sebagainya. Ya itu boleh banget. Nah, saya sarankan bagi teman-teman yang pengen buka toko tapi produknya bermacam-macam, nama tokonya yang universal. Ya, jangan mengacu cuma satu produk aja, Alin Rajut atau Alin Food, itu jangan. Ya, mendingan teman-teman buka nama tokonya yang universal.
Gitu, Mbak Usi. Baik, Mas Arif. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas ya. Ada dari Bapak Suparno, mohon penjelasan yang menentukan ongkir itu penjual atau pihak Tokopedia. Silakan, Mas. Oke, jadi sistem ongkos kirim itu dapatnya dari mana? Pertama, dari jasa pihak pengiriman ya. Terus, Tokopedia akan menampilkan. Jadi ketika pembeli akan beli produk di Tokopedia, maka dia akan tahu ongkos kirimnya berapa. Penjual nggak perlu bingung. Misalkan ada pembeli, ini ongkirnya berapa ya? Ya, tinggal dijawab. Ongkirnya sudah tersedia di sistem Tokopedia, silakan nanti dicek. Nah, nggak usah bingung ditanyain ongkirnya berapa, bingung nih. Waduh, sampai sana mungkin ada yang sampai sana tanya, saya juga pernah kayak gitu. Mas, ini ongkir dari sini ke sini berapa? Loh, di Tokopedia itu sudah jelas sistemnya. Jadi nanti ketika pembeli ya mau beli, dia akan nampil ongkos kirimnya berapa. Nah, yang menanggung ongkos kirimnya siapa? Kalau misalkan bebas ongkir, itu Tokopedia akan menanggung subsidinya. Tapi dari pihak penjual itu akan dikenakan biaya layanan. Biaya layanan ini kalau setahu saya ini ada yang paling tinggi itu 2,5% buat Power Merchant Pro. Power Merchant biasa. Kalau 1,5% buat Power Merchant Pro. Nah, tujuannya apa sih? Bisa saling subsidi ya. Tidak harus pembeli yang menanggung ongkos kirimnya, tapi Tokopedia, tapi penjual juga bisa saling mensubsidi ke Tokopedia. Kayak gitu. Kalau misalkan bingung, tadi ada linknya yang ketika presentasi itu nanti bisa dicek simulasinya kayak gimana, itu ada di link tersebut ya. Oke, gitu ya Pak Suparno tadi. Ya, terima kasih Mas Arif. Buat Bapak yang tadi, mungkin akan, maksudnya mungkin kurang jelas penjelasannya, bisa dicek di websitenya Tokopedia langsung. Atau mungkin bisa dicoba-coba langsung ya Mas ya. Iya. Ininya menjadi seller seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sunarti dari Kopi Lawu UMKM binaan Inka ini Mas. Bagaimana cara membuat storytelling? Mungkin maksudnya deskripsi produk ya Mas ya, yang bagus supaya konsumen tertarik sama produk kita. Bagaimana tips dan triknya? Karena masih ada lanjutan. Karena model konsumen beli produk selalu melihat selain harga yaitu ulasan. Nah, bagaimana cara produk bisa menarik perhatian konsumen dan bersaing dengan produk yang sudah ada banyak ulasannya seperti itu. Silakan Mas Arif. Oke, sambil saya klik ini ya. Jadi untuk Kopi Lawu, caranya kalau misalkan kita bisa membuat bukan storytelling ya, kalau dalam bahasa marketingnya, kita bisa membuat copywriting. Ya, copywriting itu ada ilmunya memang. Jadi ketika orang membaca deskripsi produk tersebut, orang akan terbawa. Mungkin yang pertama, kita sodorkan background-nya, kenapa kok harus milih produk ini. Terus keunggulan produk ini. Kalau misalkan nggak beli produk ini, ada ketakutan apa. Nah, itu salah satu faktor dari copywriting. Kalau misalkan teman-teman cuma menampilkan legalitas, komposisi, udah. Nah, itu sebenarnya nggak menarik ya. Karena apa? Orang itu nggak ada triggernya. Yang nggak ada triggernya buat beli. Nah, ketika kita menggunakan copywriting, kenapa sih kok harus beli? Ya. Dan kalau misalkan kamu nggak beli produk ini, itu seperti apa akibatnya? Nah, itu copywriting. Jadi nanti teman-teman boleh silakan mengikuti kelas-kelas namanya copywriting untuk memperbagus deskripsi produknya, jualannya kayak gimana. Terus kebanyakan konsumen itu beli ya selain melihat harga ya ulasannya, ya benar. Nah, gimana produk itu bisa menarik perhatian konsumen dan bersaing dengan produk-produk yang sudah ada ulasannya banyak tersebut? Bagus banget nih, bagus banget. Karena apa? Yang namanya toko baru itu ya di liriknya mungkin kedua, ketiga dan selanjutnya. Caranya, strateginya adalah mungkin Kopi Lawu ini kan produknya kopi ya. Kira-kira sudah ngerti apa belum kompetitornya? Ya, kalau nggak ngerti, monggo di riset dulu ya Kopi Lawu. Kalau misalkan sudah ngerti, cek ya produknya itu seperti apa, fotonya, deskripsinya, harganya,
dari situlah kita bisa istilahnya mengatur strateginya. Mas, harganya itu jauh banget sama saya. Oke, kalau jauh, berarti apa yang bisa kamu tampilkan ya dari Kopi Lawu ini? Misalkan pelayanan oke, packaging oke, berarti itu silahkan ditampilkan di foto maupun deskripsi. Jadi nggak ada kata, Mas, aku bakal kalah nih, ulasanku masih nol. Nah, nggak ada kata seperti itu ya. Silahkan berusaha dulu. Kalau nanti teman-teman sudah ngerti kompetitornya siapa, mau seperti apa, insya Allah deh, pasti akan ada pembeli yang melirik produk-produk teman sekalian. Gitu ya. Oke. Lanjut. Dari Di. Mbak Rusi, belum Ya. mic tadi. Oh ya, maaf, Mas. Maaf. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Mas ya, dari Pak Budi Inka. Bagaimana tips and trick bagi seller pemula untuk bisa menarik pembeli, sedangkan pasti kalah jumlah bintangnya untuk seller yang sudah lama, seperti itu. Silakan Mas Arif. Ini tadi yang sudah saya jawab kayaknya Mbak. Kopi Lawu ini hampir sama nih, tentang ulasan-ulasan tadi itu. Oh, jadi tips dan triknya menggunakan ulasan, kemudian mengikuti copywriting juga ya Mas ya? Iya, betul. Kita nggak perlu khawatir kalau misalkan kata kalah ulasan maupun penjualan. Karena apa, teman-teman? Kita bisa juga menggunakan salah satunya Top S tadi. Tapi kalaupun nggak bisa menggunakan itu mungkin dari segi keterbatasan biaya, kita harus paham dan mengerti yang namanya riset ya. Riset dulu ya. Kompetitornya siapa harus ngerti dulu. Nggak boleh kalau misalkan jualan udah asal jualan ternyata nggak laku disalahin marketplace-nya. Padahal teman-teman belum riset. Nah, itu penting banget. Ilmu risetnya, siapa kompetitornya, harganya berapa, gimana produknya, fotonya, deskripsinya. Itu harus teman-teman ketahui dulu ya. Gitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Elok dari Kopilog Inka. Apakah di Tokopedia menyediakan fasilitas ekspor produk makanan kering, misalnya kopi, dalam skala kecil? Selama ini ada permintaan dari luar negeri, tapi kebingungan untuk pengiriman dan perizinan dalam kuantitas kecil. Seperti itu, Mas Arif. Oke, saya jelaskan kalau di Tokopedia ini kita hanya fokus melayani negara Indonesia saja, secara nasional saja, belum bisa ekspor. Kenapa? Ya memang fokus tujuan dari CEO atau pendirinya Tokopedia memang khusus untuk melayani pasar lokal saja ya, gitu teman-teman. Baik, untuk Mbak Elok tadi mungkin belum bisa ya Tokopedia-nya untuk melayani ekspor seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Panji Sulaksono PT IMSS. Untuk membuka akun di Tokopedia, semisal kita bukan produsen dan hanya menjalankan sistem dropship, apakah diperbolehkan? Seperti itu, Mas Arif? Oke, saya jawab. Nah, kalau misalkan Pak Panji ini mau dropship, itu juga boleh, nggak masalah. Mau dropship dari tempat lain, dijual di Tokopedia itu boleh. Tapi, ya Pak Panji, kalau misalkan dari dropship dari Tokopedia ke Tokopedia, itu kemungkinan tidak bisa. Karena apa? Akan ada resi yang tabrakan. Misalkan, jadi dari supplier kirim ke bayarnya Pak Panji ya, gitu misalkan diarahkan ke situ. Tapi nanti Pak Panji kan perlu menginput, mencantumkan resi juga yang sama. Nah, karena ada satu resi digunakan di dua tempat, itu nggak bisa. Aturannya memang seperti itu. Jadi Pak Panji boleh dropship dari luar ke Tokopedia, gitu. Atau dari Tokopedia keluar, boleh seperti itu ya aturannya. Baik. Nah, masih ada pertanyaan lagi nih Mas Arif dari Bapak Diliono dari MST Toko Omah Muslim Galeri seperti itu. Jika dalam satu toko memiliki beberapa produk yang dijual, di mana produk yang terjual dikirim dari supplier yang berbeda dengan alamat toko, bagaimana cara penentuan ongkos kirimnya apabila memakai resi cashless? Oke, nah ini kaitannya sama dengan dropship tadi ya. Kaitannya sama kayak dropship tadi, tapi
pertanyaannya juga cukup bagus. Biasanya pemula yang jualan Tokopedia ini belum paham. Kalau nanti teman-teman mau dropship, usahakan alamat itu juga sama dengan suppliernya. Nah, Mas, gimana? Saya punya supplier beberapa. Nah, itu yang nggak bisa, teman-teman. Karena pasti nanti akan ada selisih ongkir. Bener banget. Ya, maka dari itu strateginya ya satu supplier dengan punya beberapa produk, baru deh nanti teman-teman bisa jual di Tokopedia. Ya, biar apa? Kirimnya juga satu tempat. Jadi memang sementara memang nggak bisa. Jadi kirim dari beberapa lokasi itu nggak bisa. Kecuali teman-teman mau menanggung ongkos kirimnya. Nah, kalau mau ya, kalau nggak mau ya fokus pada satu supplier aja, gitu teman-teman. Gitu, baik. Mungkin dari Mas Arif ada pertanyaan yang dipilih untuk dijawab yang di kolom Q&A. Oke, Kalau ada. oke, sebentar ya, saya pilih ya. Ini bagus nih karena biasanya teman-teman masih bingung. Saya pasang harganya kayak gimana? Jadi pertanyaan dari Muhammad Jafar Sadik ini, komponen apa aja yang digunakan dalam menentukan harga jual di Tokopedia? Jadi teman-teman kan pasti tahu produknya itu punya HPP. Ya, HPP itu berapa? Nah, itu kita anggap sebagai acuan yang paling rendahnya. Terus kita harus tahu riset dulu produk itu harganya itu berapa sih di Tokopedia umumnya ya. Misalkan Pak Jafar Sadik ini punya barang tertentu ya, harganya HPP itu 10.000. Di Tokopedia itu ternyata masih 15. Ada juga jualannya yang sampai 12.000, 11.000 gitu. Tapi mungkin dengan tipe toko yang berbeda. Terus kita ambil acuan yang mana? Pak Jafar, ya silakan nanti melihat produk yang memang terlaris itu harganya berapa, yang banyak belinya orang itu berapa, yang banyak ulasannya itu orang itu harganya berapa. Nah dari situ silakan Pak Jafar tentukan harga terbaik. Saran saya yang namanya harga terbaik untuk seller pemula yang baru buka toko itu adalah harga grand opening. Ya, maksudnya ngerti kan? Berarti harga grand opening itu harga yang paling murah di antara yang paling murah. Harga yang paling murah di antara yang termurah. Jual 10.000, HPP-nya 10.000, kalau bisa jual 11.000 untuk mendapatkan bintang ulasan, ya monggo dijual itu. Tapi jangan keterusan ya. Nanti kalau sudah dapat buyer mungkin 5 buyer, 10 buyer, dinaikkan 12.000, 13.000. Nah, dengan alasan memang ada kenaikan harga dan sebagainya. Enggak masalah. Yang penting di awal teman-teman harus memberikan harga terbaik. Kalau bisa harga termurah dari yang paling murah. Itu tips dari saya. Baik, sangat menarik ya Mas tipsnya. Mungkin ada lagi Mas Arif untuk pertanyaan yang ingin dijawab. Oke. Ini bagus juga. Meskipun ada yang OOT ya, out of the topic. Nggak apa-apa. Jadi dari Nala Elegan ini gimana caranya produk kita bisa direkomendasikan di platform Tokopedia dan produk kita bisa mudah terekspos ke calon pembeli. Nggak ada di slide. Ya, jadi teman-teman boleh catat. Jadi sepengetahuan saya udah jualan lama dari Tokopedia dari kurun waktu 2014. Saya menggunakan iklan dari tahun 2017 hingga sekarang. Saya punya toko, jadi sebagai tim internal saya juga mengetahui gimana sih caranya riset, dan saya nggak akan menjelaskan sisi internalnya, tapi paling tidak teman-teman harus tahu. Bagi teman-teman yang produknya pengen lebih diunggulkan secara platform, ketika orang nyari barang tertentu, langsung naik meskipun tanpa iklan. Satu, aktivitas di produknya. Dalam artian, ada chat, diskusi, itu semuanya dibalas dan cepat. Terus kedua, dari segi rating. Berarti apa? Ulasannya. Jumlah ulasan dan juga nilai rata-rata bintang. Nah, jumlah ulasan dan nilai rata-rata bintang itu penting ya teman-teman. Terus jumlah terjualnya itu berapa? Terus rating tokonya seperti apa? Level tokonya seperti apa? Nah, itu ya teman-teman. Secara algoritma organik itu seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman masih baru ya jangan berkecil hati juga. Nah, tadi kan sudah saya kasih tipsnya. Teman-teman harus riset dulu ya produknya kayak gimana. Terus udah oke apa belum? Terus tentukan harga yang terbaik itu seperti apa. Nah, kayak gitu ya. Jadi untuk mendapatkan ulasan penjualan terbanyak, rating toko yang bagus, memang effortnya atau usahanya
ya cukup lumayan, tapi dengan hal itu teman-teman bisa belajar. Nah, pertanyaan kedua nih, strategi Tokopedia ini gimana? Biar nggak kalah saing dengan platform Oren ya, yang fiturnya bahkan berbagai gamenya sangat mengundang orang untuk membukanya. Ya, mungkin Mbak Nala sendiri juga lebih aware ke Oren ya. Saya tahu Orennya itu siapa. Nah, kalau dari Tokopedia ini bahkan secara riset dan juga survei ternyata masih menjadi marketplace nomor 1 di tahun 2021 ya. Memang pernah turun di marketplace ratingnya level kedua ya setelah si Oren. Nah, tapi saat ini alhamdulillah sudah naik lagi. Saat ini teman-teman mungkin teman-teman juga tahu ada yang namanya game pecah telur. Terus sekarang bahwasanya kemarin bulan ini ya tanggal 17 dan 25 kemarin itu banyak sekali promo-promo yang menarik, cashback, gratis ongkir RP0, nggak ada embel-embelnya ya. Nah, kayak gitu. Itu juga banyak sebenarnya, tinggal nanti teman-teman explore ya. Sebelum menjadi penjual di Tokopedia, teman-teman ya harus ngerti dari sisi bayarnya dulu. Mencoba dari Tokopedianya, oh kayak gini, kayak gini. Jadi ketika ditanya buyer, kenapa kok lebih milih jual di Tokopedia? Karena ini. Teman-teman juga bisa jawab sendiri. Nah, kalau misalkan saya pribadi sebagai tim internal menjelaskan karena Tokopedia ini loh ya, memang mungkin karena saya orang Tokopedia ya. Tapi teman-teman harus juga bisa membuktikan bahwasanya kelebihan dari fitur Tokopedia ada ini. Setiap platform memang ada kekurangan ya. Nah, maka dari itu kita harus juga paham kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah, itu juga bisa kita sampaikan pembeli. Nah, beli di Tokopedia minimal ordernya cuma 50.000 loh. Nah, subsidi ongkirnya sampai 20.000 hingga 40.000. Nah, di marketplace lain nggak ada. Bebas ongkir ekstra sampai full banget. Kalau bebas ongkir ekstra ini dari toko cabang ya. Saya pernah beli perabotan ongkirnya ternyata 200.000 dan itu gratis, beneran nggak ada embel-embel. Nanti teman-teman boleh coba yang namanya bebas ongkir ekstra. Oke, itu yang sudah saya jawab Mbak Usia dari ini Mbak Nala. Baik, terima kasih Mas Arief atas materinya yang sangat menarik. Nah, karena keterbatasan waktu, kami sudah sampai di sini untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin nanti ketika para seller ini sudah mengeksplor di Tokopedia sellernya, tapi ada hal-hal yang perlu ditanyakan, boleh menghubungi langsung ke Mas Arief ya, Mas ya? Boleh, tadi ada Instagram saya maupun WA saya. Silakan. Iya, baik. Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kembali untuk sesi kedua nanti akan dimulai pukul 10 pagi dan tentunya dengan pembicara yang tak kalah menarik dari hari ini. Lalu jangan lupa Bapak Ibu untuk menyaksikan acara puncak di hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 dalam rangka peringatan HUT INKA ke-40 dan tentunya akan ada guest star yang kita tunggu-tunggu di channel YouTube PT INKA. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Tentunya banyak wawasan dan insight dari Mas Arief yang kita dapatkan. Terima kasih banyak Mas Arief atas materi yang disampaikan. Kami sampaikan juga terima kasih kepada para peserta webinar yang sangat antusias sampai saat ini. Saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Arief.